Kasus di Tambora, Jakarta Barat, seorang siswa dianiaya oleh sekelompok siswa lainnya saat sedang melintas. Di Sumedang, perundungan terjadi di antara Video aksi perundungan terhadap siswa SMP oleh 4 remaja SMP lainnya beredar di media sosial. Aksi di sekolah. Meski telah berdamai, 4 pelaku perundungan kini dalam pengawasan pihak Polsek Sukasari. Bullying di sekolah adalah masalah yang sudah lama menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Tujuan konten media ini meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghargai perbedaan dan bahaya dari perilaku bullying. Mencegah terjadinya bullying dengan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak positif dan negatif seperti dampak fisik, emosional, dan sosial yang ditimbulkan bagi korban. Masalah yang ingin diatasi. Stop bullying di sekolah. Pertama, definisi bullying. Perundungan. Bullying adalah tindakan menyakiti atau mengganggu orang lain secara sengaja dan berulang-ulang, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun psikologis, dengan tujuan membuat korban merasa takut atau tertekan. Contoh, memukul teman, mengejek teman dengan kata-kata kasar, mengucilkan teman dari pergaulan. Macam-macam bullying. Pertama, bullying fisik. Tindakan menyakiti tubuh seseorang. Contoh, memukul, menendang, atau mendorong. Kedua, bullying verbal. Menghina atau mengejek seseorang dengan kata-kata. Contoh, memanggil teman dengan julukan yang buruk. Ketiga, bullying sosial. Mengucilkan seseorang dari pergaulan. Contoh, mengajak teman-teman untuk tidak berbicara dengan korban. Keempat, bullying online. Cyberbullying. Mengganggu orang lain melalui media sosial atau internet. Contoh, mengirim pesan ancaman atau menyebarkan rumor di media sosial. Dampak bullying. Pertama, psikologis. Korban bisa merasa takut, sedih, cemas, bahkan depresi. Kedua, fisik. Luka akibat kekerasan fisik. Ketiga, prestasi akademik. Korban sering kehilangan semangat belajar. Keempat, sosial. Korban menjadi sulit bergaul dan merasa terisolasi. Bullying dapat menimbulkan dampak negatif dan positif bagi korban dan pelaku. Dampak negatif bagi korban, mental dan emosional. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, dan penurunan rasa percaya diri. Fisik. Korban dapat mengalami luka, memar, sakit kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan. Akademis. Korban dapat mengalami penurunan prestasi akademik, kurang fokus saat belajar, dan takut untuk berhasil di kelas. Sosial. Korban dapat terisolasi dan dikucilkan oleh teman-temannya. Dampak negatif bagi pelaku. Gangguan emosi. Berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat. Obatan terlarang. Sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. KDRT. Mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya. Dampak positif bagi korban. Korban dapat lebih termotivasi untuk berhasil. Korban dapat menjadi lebih berani dan kuat menghadapi keadaan. Korban dapat menjadi lebih menyayangi orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying. Pertama, keluarga. Pola asuh yang keras atau kurang perhatian dari orang tua. Contoh, anak yang sering dimarahi di rumah cenderung menjadi agresif di sekolah. Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan yang tidak disiplin atau kurangnya pengawasan dari guru. Contoh, teman yang suka melakukan kekerasan dibiarkan tanpa teguran. Ketiga, media sosial. Konten yang menampilkan kekerasan bisa memengaruhi perilaku anak. Contoh, anak meniru perilaku agresif dari tayangan yang dilihat. Setiap anak berhak merasa aman dan dihargai, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosial lainnya. Tapi, sayangnya, di berbagai tempat, masih banyak kasus bullying yang terjadi. Bullying bisa berupa kata-kata kasar, perlakuan fisik, atau bahkan pengucilan sosial. Bullying bukan hanya menyakitkan secara fisik, tapi juga bisa meninggalkan luka emosional yang mendalam. Rasa takut, kesepian, dan rasa tidak dihargai bisa bertahan lama. Jika kamu atau temanmu menjadi korban bullying, jangan diam. Ceritakan pada orang dewasa yang kamu percayai, seperti orang tua, guru, atau konselor sekolah. Sebaliknya,
Kita semua bisa berperan untuk menghentikan bullying. Jadilah teman yang baik, saling mendukung, dan menghargai perbedaan. Bullying tidak hanya merusak satu individu, tetapi juga merusak kedamaian kita bersama. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih aman dan penuh rasa hormat. Bersama, kita bisa menghentikan bullying. Jadilah bagian dari perubahan. Stop bullying, mulai dengan kebaikan.